Hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi harus ada perjuangan ya. Masyarakat berpikir bahwa ketika tunanetra berdiri di pinggiran jalan, itu hanya sekedar modus untuk meminta-minta. Disabilitas atau kecacatan tak seharusnya menyebabkan kemiskinan. Hanya saja, realitas itu kerap membayangi sebagian penyandang disabilitas netra di Manado, Sulawesi Utara. Keadaan fisik yang berbeda membuat mereka tersingkir dari persaingan ekonomi kota. Hidup sejahtera pun seolah hanya menjadi mimpi. Kini, tak sedikit warga difabel netra yang terpaksa mempertaruhkan hidup di jalanan. Setiap hari, mereka berdiri dari terang sampai gelap di pinggir jalan, menjajakan kacang, keripik, atau tisu. Banyak orang mengira mereka hanya meminta-minta. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mencatat, sedikitnya 69 dari total 126 penduduk difabel netra di Manado setiap hari turun ke jalanan untuk berjualan. Salah satunya adalah Johannes Disa. Pria 44 tahun kelahiran Amurang, Minahasa Selatan ini menyandang gelar sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Manado. Tapi, ia terpaksa harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berjualan tisu di pinggir jalan. Ya, kalau bicara kehidupan sehari-hari sih memang kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi harus ada perjuangan ya. Di balik perjuangan itu juga harus ada pengorbanan, yaitu tentu apalagi kalau saya sudah menikah, sudah punya keluarga, tentu saya harus memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kalau tidak memenuhi kebutuhan keluarga kan itu sama saja itu meminta atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, saya tidak mau seperti itu. Baru ini kamar saya dengan Johannes tinggal di rumah kontrak sederhana dengan tembok tripleks di Kelurahan Pal 4 bersama istri, anak, dan 3 cucu dari perkawinan pertama istrinya. Setiap bulan, ia harus menyisihkan Rp350.000 untuk sewa rumah, ditambah biaya air Rp50.000. Belum lagi biaya makan minum dan aneka kebutuhan lainnya. Tidak banyak pilihan bagi Johannes untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya itu, terlebih karena ia tidak bisa melihat. Johannes mengalami kebutaan sejak berusia 2,5 tahun akibat campak. Karena keadaan tubuhnya itu, ia baru merasakan pendidikan pada 1991 ketika berusia 14 tahun di Sasana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Tumou-Tou yang kini telah berganti nama menjadi Sentra Tumou-Tou. Tahun 91 saya masuk Pal 4, saya ikut pelatihan atau kursus pijat di SRPCN dulu ya, pada tahun 91 sampai tahun 94. Setelah saya masuk di SRPCN, saya punya semangat hidup, saya bisa berpikir, dan pada akhirnya wawasan saya bisa luas untuk memandang cakrawala ke depan. Karena ternyata kalau tinggal di kampung tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya tentu pekerjaan pasti cuma duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur. Lulus dari SRPCN Tumou-Tou, Johannes mengecap pendidikan formal. Antara 2008 hingga 2014, ia berkuliah di program studi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Manado. Kini, ia menjadi guru honorer di Sekolah Luar Biasa atau SLB berkat Yosua Kamangta, Kabupaten Minahasa. Kendati begitu, gaji yang ia dapat dari mengajar hanya Rp300.000 per bulan, alokasi dari dana BOS. Nilai itu begitu jauh dari cukup, bahkan sudah habis untuk biaya transportasi antara rumah dan sekolah. Sebenarnya nggak cukup, nggak pantas. Soalnya kalau mau dihitung dengan uang transportasi, kemudian uang makan, ya itu kan hitung. Jadi kalau dia per bulan misalnya per hari itu 20.000, kalau dia per bulan
24 hari berarti sekian kan harta. Jadi itu biasanya nombok malah. Gaji yang begitu jauh dari kepantasan pun mendorong Johannes sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari pendapatan lain. Ia pun turun ke jalan untuk berjualan tisu. Sesudah pulang mengajar, istirahat, kemudian sambung lagi untuk jualan tisu. Jam-jam 3 naik lagi mobil. Dari sini naik mobil ke tempat usaha saya, yaitu ada di lorong MTC, Jalan Samrat 12, lorong Tobariri 2. Tepatnya di sekitaran situ, seputaran itu. Johannes berdiri menjajakan dagangannya hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Setiap bungkus tisu ia jual dengan harga Rp3.000. Ia bisa membawa pulang ratusan ribu rupiah setiap hari. Biasa berjualan itu ya tergantung cuacanya Pak. Kalau misalnya dia baik, ya, biasa sampai 100-an atau bisa sampai ya kalau lebih 120 lah Pak. Potong bersih, angkot dan lain-lain, uang bahan dan sebagainya itu tinggal sekian. Untuk sementara sih bisa dikatakan itu satu solusi sebenarnya. Tapi sebenarnya berjualan itu bukan salah satu kebanggaan atau salah satu mutlak untuk harus dilakukan. Tapi sebenarnya kan berjualan itu cuma karena keadaan terpaksa. Bagi Johannes, bungkusan tisu itu lebih dari sekedar barang dagangan, melainkan bentuk kesungguhannya dalam mencari nafkah. Ia tak mau mengemis belas kasihan orang lain. Namun, nyatanya lebih banyak orang yang memberi uang cuma-cuma tanpa mengambil tisu yang dijajakannya. Tak ayal, muncul anggapan umum bahwa berjualan hanyalah modus para pedagang difabel netra seperti dirinya untuk mengemis. Jadi kembali ke image, kadang masyarakat berpikir bahwa ketika tunanetra berdiri di emperan toko, di pinggiran jalan, itu hanya sekedar modus atau alat untuk meminta-minta. Tapi sebenarnya kami tidak berpikir demikian. Saya tidak setuju kalau dagangan saya tidak diambil. Karena saya menjual barang. Jadi saya menjual barang, ya paling tidak atau orang-orang yang lewat di situ, belilah dagangan kami. Jangan kasih uang, ada yang kasih 2.000, ada yang kasih 1.000, ada yang kasih uang recehan. Nah ini kan sebenarnya menurut saya berpikir itu merendahkan. Itu merendahkan harga diri kami atau merendahkan martabat penyandang disabilitas. Sebagai seorang sarjana, Johannes sebenarnya tak pernah mau berjualan tisu. Namun, sekali lagi, kesempatan kerja dan membuka usaha begitu terbatas bagi difabel netra di Manado. Sebenarnya yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana dari pihak pemerintah membuat satu kebijakan-kebijakan untuk para penyandang disabilitas netra agar tidak terlihat bahwa tunanetra kok seringkali atau sering berdiri di pinggiran jalan, di pinggiran toko hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Saya pernah coba tawarkan kepada dinas sosial kalau boleh penyandang disabilitas netra ini dibuatkan tempat atau disiapkan tempat klinik pijat untuk praktik pijat, karena kalau misalnya kita mau bayar mau nyewa tempat untuk pijat, mau kontrak itu modalnya besar. Dan saya bilang bahwa saya tidak punya modal sebesar yang kita bisa keluarkan. Karena misalnya sewa kontrak apalagi di jalan-jalan yang strategi kayak di Samrat, di Malalayang sama di Jalan Sarapung itu harganya tempat untuk kita praktek itu buka praktek pijat itu mahal. Itu biasanya di atas sampai 30 sampai 40 jutaan. Nah, sementara yang kita punya uang hanya puluhan ribu, mana cukup kita mau buka kontrak.
Johannes berharap pemerintah daerah bisa menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 53 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pegawainya, sedangkan perusahaan swasta 1%. Kantor apapun, baik di perhotelan maupun di perusahaan, seharusnya menerima penyandang disabilitas, baik dia netra maupun penyandang disabilitas lain. Tapi pada dasarnya tunanetra ini belum direkrut, ya, belum direkrut, baik dari perusahaan-perusahaan manapun. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah menjadi jembatan, atau paling tidak pemerintah sendirilah yang paling lebih dulu berperan aktif merekrut bagi penyandang disabilitas netra sesuai dengan pendidikan, jenjang pendidikan, jenis-jenis pendidikan. Johannes tak mau selamanya berjuang di jalanan. Ia mencoba mengubah nasib. Kini, ia sedang kuliah S1 Teologi Alkitab. Ia mengambil kelas khusus setiap hari Sabtu. Harapan saya ketika kalau saya lulus atau menerima gelar sarjana teologi, ya paling tidak saya lebih memberi diri untuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena bekerja di ladang Tuhan itu lebih penting, lebih mulia, dan lebih menjanjikan kalau ketimbang bekerja di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini agak pekerjaannya sia-sia dan ya sedikit mengecewakan. Tapi kalau bekerja di ladang Tuhan, menjanjikan dan pekerjaan yang mulia dan tidak mengecewakan.